Ingatkah kita pada janji manis itu? Di setiap panggung kampanye, Bapak Prabowo Subianto selalu berapi-api bicara soal kebocoran anggaran. Beliau ingin uang negara diselamatkan, beliau ingin efisiensi, beliau ingin pemerintahan yang lincah, satset, dan fokus melayani rakyat. Rakyat pun terbuai, kita membayangkan sebuah pemerintahan yang ramping, hemat, dan tajam seperti pasukan khusus. Tapi apa yang kita saksikan di awal kepemimpinannya? Bukannya ramping, kabinet ini justru mengalami obesitas akut. Dari 34 kementerian di era Jokowi, meledak menjadi 48 kementerian. Belum lagi puluhan wakil menteri, kepala badan, utusan khusus hingga staf khusus. Ini adalah kabinet terbesar dalam sejarah reformasi Indonesia. Paradoksnya di depan mata, di satu sisi berteriak efisiensi anggaran, tapi di sisi lain menciptakan struktur birokrasi raksasa yang menelan anggaran triliunan rupiah hanya untuk gaji, gedung, dan mobil dinas baru. Apakah ini strategi fokus kerja, seperti yang diklaim istana, atau ini sekedar politik akomodasi alias bagi-bagi kue kekuasaan untuk koalisi gemuk yang menyokongnya? Dan yang paling mengerikan, siapa yang bayar tagihannya? Anda, kita semua, lewat pajak yang terus naik. Saya Istabi, selamat datang di Bedah Kasus. Efisiensi anggaran, tapi kementerian makin banyak. Mari kita bicara angka, karena angka tidak pernah bohong. Memecah satu kementerian menjadi 3, seperti Kemendikbudristek atau Kemenkumham, itu bukan sekedar ganti papan nama di depan pagar. 1. Gedung baru. Menteri baru butuh kantor baru. Sewa atau bangun, itu uang. 2. Struktur baru. Ada sekjen baru, dirjen baru, direktur baru. Eselon 1, 2, 3 beranak pinak. 3. Operasional. Mobil dinas baru, server baru, kop surat baru, seragam baru. Mengutip analisis dari Chelios, Center of Economics and Law Studies, pembengkakan kabinet ini diperkirakan bisa membebani APBN hingga triliunan rupiah per tahun hanya untuk belanja pegawai dan barang. Ingat, ini fixed cost, mau kerjanya bagus atau jelek, gaji dan tunjangan harus tetap dibayar. Padahal, ruang fiskal kita sempit, utang negara sudah tembus 8.000 triliun, defisit anggaran melebar. Logika efisiensi macam apa yang dipakai ketika kita menambah beban tetap di saat dompet negara sedang tipis? Pemerintah berdalih, ini agar lebih fokus, agar urusan pendidikan tinggi tidak campur dengan kebudayaan, agar perumahan fokus mengurus rumah bukan jalan tol. Argumen itu terdengar logis di telinga, tapi boros di kantong. Dalam teori manajemen, struktur yang gemuk justru memperlambat koordinasi. Sekarang, untuk urusan pendidikan saja, kita harus koordinasi dengan 3 menteri berbeda. Di mana letak efisiensinya? Kalau Anda pikir masalahnya cuma di 48 menteri, Anda salah besar. Masalah sebenarnya ada di ekornya. Setiap menteri baru berhak mengangkat staf khusus, staf sus, dan tenaga ahli. Mari kita hitung kasar, jika satu menteri punya 5 staf sus, dikali 48 kementerian, itu sudah 240 orang. Belum termasuk wakil menteri yang juga minta staf. Belum termasuk utusan khusus presiden, penasihat khusus presiden, yang jumlahnya juga membludak. Siapa mereka? Seringkali, posisi staf sus ini diisi oleh tim sukses, relawan atau political appointee yang tidak tertampung di kursi menteri atau wamen. Gajinya, puluhan juta rupiah, fasilitasnya hampir setara pejabat eselon. Kerjanya? Nah, ini yang sering jadi sorotan. Seringkali tugas mereka tumpang tindih dengan pejabat struktural, dirjen atau direktur yang sudah ada. Inilah yang disebut Parkinson's Law. Birokrasi akan membesar untuk mengisi kekosongan waktu, bukan karena beban kerja bertambah. Prabowo ingin memberantas kebocoran, tapi dengan membiarkan ribuan staf ahli non-struktural ini masuk ke dalam sistem, beliau justru sedang melubangi kapal APBN pelan-pelan. Kenapa ini terjadi? Apakah Pak Prabowo tidak tahu teori efisiensi? Tentu beliau tahu. Beliau jenderal. Tapi, beliau tersandera oleh realitas politik. Prabowo memimpin koalisi super gemuk. Hampir semua partai merapat. Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Nasdem, dan lain-lain. Dalam politik Indonesia, dukungan itu tidak gratis. There is no free lunch. Cara termudah untuk membayar utang budi politik
adalah dengan memberi kursi menteri. Ketika 34 kursi tidak cukup untuk membagi jatah kepada semua teman koalisi, maka solusinya adalah ciptakan kursi baru. Pecah kementeriannya, buat badan baru, angkat wamen sebanyak-banyaknya. Jadi, pembengkakan ini bukan didasarkan pada technocratic needs atau kebutuhan teknis, melainkan political accommodation atau akomodasi politik. Efisiensi anggaran dikorbankan demi stabilitas politik. Prabowo ingin memastikan tidak ada partai yang ngambek dan menjadi oposisi. Harganya, birokrasi yang obesitas. Lalu, apa urusannya dengan kita, rakyat jelata? Urusannya ada di struk belanja Anda. Untuk membiayai mesin birokrasi raksasa ini, negara butuh uang lebih banyak. Dari mana uangnya? Pajak. Jangan kaget jika PPN naik jadi 12%. Jangan kaget jika subsidi BBM dikurangi. Jangan kaget jika iuran-iuran BPJS atau lainnya disesuaikan. Negara sedang butuh cash untuk menggaji ribuan pejabat baru ini. Ironisnya sangat menyakitkan. Rakyat diminta ikat pinggang, disuruh hidup hemat, dan dipajaki tinggi. Sementara elit di atas sana melakukan pesta pora jabatan dengan fasilitas negara. Prabowo berjanji mensejahterakan rakyat. Tapi di tahun pertama ini, yang terlihat baru mensejahterakan politisi dan tim suksesnya. Sahabat Itstabi, kita berikan kesempatan pada Kabinet Merah Putih untuk bekerja. Kita tunggu pembuktian dari klaim fokus mereka. Tapi sebagai warga negara yang kritis, kita harus terus mengingatkan bahwa gemuk itu tidak sehat. Obesitas itu sumber penyakit. Birokrasi yang terlalu gemuk akan lamban bergerak, boros oksigen, dan rentan serangan jantung korupsi. Jika dalam 1-2 tahun ke depan tidak ada terobosan ekonomi yang signifikan, sementara anggaran negara habis hanya untuk belanja birokrasi, maka Prabowo sedang duduk di atas bom waktu. Efisiensi jangan hanya jadi slogan kampanye yang hilang saat sudah duduk di istana. Saya Itstabi, akal sehat harus tetap nyala meski birokrasi makin gila. Salam.